Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik mengatakan, perusahaan-perusahaan yang mengutamakan pengelolaan lingkungan hidup yang mumpuni akan jadi bagian dari kelompok perusahaan berkelas dunia. Karenanya penghargaan program penilaian peringkat kinerja perusahaan atau proper yang digelar setiap tahun dapat meningkatkan ketaatan perusahaan terhadap peraturan lingkungan hidup. Selengkapnya simak wawancara jurnalis CNBC Indonesia Serliana Salsabila bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik berikut ini. Dan saat ini sudah bersama saya dengan Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Hanif Faisal Nurofik. Halo Bapak, apa kabar? Halo Serli, terima kasih. Sehat Pak? Sehat banget. Sehat banget ya. Oke ya. Pak, terkait dengan acara proper ini, sebenarnya urgensinya apa sih Pak? Ditujukannya sebenarnya untuk apa Pak, kalau untuk proper kayak gini Pak? Ya, sebenarnya proper itu merupakan kewajiban di dalam Undang-Undang 32 2009 ya, bahwa kita selaku pemberi izin wajib melakukan pengawasan dan kontrol. Tapi coba bayangkan dengan 34.000 itu kontrolnya pakai duit gambar apa gitu, perlu biaya yang cukup besar sehingga akhirnya kita memodifikasi melalui voluntary. Jadi mereka secara dengan keinginan sendiri untuk dilakukan penilaian kinerja lingkungan, tetapi tidak mengurangi nilai-nilai lingkungan. Prinsipnya bahwa semua pejabat yang menerbitkan izin wajib mengawasinya melalui pasal 63, maka itu dimandatkan itu. Nah, kemudian ini merupakan salah satu langkah-langkah inovasi di dalam memudahkan kita melakukan pengawasan dan kontrol. Nah, kita lihat kecenderungan angkanya yang ikut semakin tinggi. Artinya masyarakat sudah semakin aware akan industri yang ramah lingkungan, akan unit usaha yang ramah lingkungan. Seperti tadi ada green leadership juga mencerminkan bahwa dia ini pemimpin yang memang paham lingkungan. Ini ternyata penting banget untuk world class company ya. Jadi itu menjadi penting. Nah, ini yang kemudian mendorong mereka pada ikut dan kita serius untuk menerapkan itu. Namun selain voluntary di 2025 ini juga kita memandatkan untuk mandatory. Jadi ada ruas-ruas tertentu yang kita lakukan penaatannya secara mandat dari Menteri kepada Pak Gubernur, kepada Pak Bupati Wali Kota. Jadi intinya ini merupakan salah satu langkah upaya di dalam menjaga kinerja lingkungan itu tetap sesuai dengan dokumen lingkungan yang telah disetujui. Jadi ini satu langkah untuk tetap menjamin kelestarian lingkungan dari kesibukan unit usahanya gitu ya. Pak Menteri Hanif, ya. Berarti kan saat ini industri sudah atau perusahaan-perusahaan dunia usaha sudah aware ya Pak ya dengan isu-isu lingkungan, masalah lingkungan. Nah, kalau dari Kementerian Anda sendiri, cara untuk mendorong itu Pak terus berjalan seperti apa Pak Hanif? Ya, kemarin kita telah melakukan koordinasi dengan seluruh kabupaten kota. Kita kembali mengingatkan bahwa ada mandat kabupaten kota untuk melakukan langkah-langkah pengawasan dan di pasal 112 ini mohon maaf sayangnya ada juga sanksinya kalau kita tidak melakukan pengawasan. Jadi saya ingatkan ada sanksi yang kemudian bisa diterapkan, bisa kepidana kalau memang terjadi pencemaran dan seterusnya. Sehingga ini merupakan langkah kita untuk memperluas jaringan pengawasan, tidak hanya proper tetapi ada yang mandatory ya. Kalau untuk tegurannya seperti apa sih Pak? Kita sebenarnya ada perpres terkait dengan pengenaan sanksi. Jadi secara administrasi terkait dengan pencemar ya memang harus ada risiko membayar terkait pencemaran yang dilakukan. Nah, ini dilakukan selama beberapa kali dalam kawasan kontrol ketat. Namun bila mana pencemarannya memang menimbulkan kerusakan yang cukup serius atau bahkan sampai menimbulkan korban jiwa, itu maka kami akan melakukan penegakan hukum. Ya. Oke, Pak Menteri, kalau ini kan proper ya, kalau instrumen lain tapi serupa ada nggak sih Pak Menteri? Sebenarnya beberapa perusahaan sedang mengembangkan proper yang diperluas. Ada governance, jadi ada keterlibatan tata kelola perusahaannya, ESG namanya. Ya, ESG itu sudah berkembang di beberapa lead ya, jadi leader ada beberapa yang sedang mengembangkan. Namun kami sedang merumuskan itu menjadi salah satu instrumen. Jadi selain proper ada ESG yang akan kita coba bentuk menjadi semacam instrumen di dalam langkah menjamin bahwa semua kita semakin peduli terkait dengan lingkungan. Oke Pak Menteri, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu CNBC Indonesia, sukses dan sehat selalu. Dan begitulah pemirsa perbincangan saya bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup Bapak Hanif Faisal, CNBC Indonesia Beyond Business.